guys. Oke guys, kali ini kita bakal bahas pertemuan 1 AKSK. Jadi ini cuma sekedar review materi pertemuan 1 tentang konsep dasar audit. Karena materi yang lebih lengkap udah dijelasin sama dosen. Nah, kita mulai dari yang pertama, perbedaan antara audit dan akuntansi. Akuntansi sama audit itu bedanya apa? Jadi intinya adalah kalau akuntansi itu kan mulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, terus nanti pengikhtisarannya itu dalam bentuk informasi keuangan atau laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Kalau audit itu sebenarnya dibalik. Jadi mulai dari laporan keuangannya dijadi, nanti diselidiki sampai dengan penjurnalan, sampai dengan bukti-bukti yang ada. Intinya adalah itu. Jadi audit itu untuk proven apakah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan itu sudah benar atau sesuai dengan kenyataannya atau belum. Kalau akuntansi itu proses pembuatan laporan keuangan. Jadi audit itu adalah proses balik dari akuntansi. Nah, terus ada jasa asuren. Jasa asuren itu ya jasa, nanti ada di bawahnya jenis-jenis jasa asuren itu apa aja. Nah, terus kita bahas dulu. Ada namanya perikatan asuren, yaitu suatu perikatan di mana praktisi asuren mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil evaluasi atau pengukuran suatu hal pokok terhadap kriteria. Jadi diukur terhadap kriteria. Nah, elemen-elemennya itu ada beberapa. Yang pertama, yang pasti jasa asuran itu berkaitan sama 3 pihak. Yang pertama adalah praktisi, yaitu auditor yang membelikan WTP. Terus pihak yang bertanggung jawab, ini penyusun laporan keuangan, terus penggunanya di sini ya pengguna eksternal, pengguna atas laporan keuangan, baik investor atau kreditor dan sebagainya. Nah, hal pokoknya itu ada 3. Yang pertama ada kriteria yang tepat. Kalau audit ya nanti pakai dasar-dasar audit di situ, terus SHK yang terkait dan sebagainya. Terus bukti yang kuat dan tepat. Ini bukti atas laporan keuangannya. Terus laporan asuren tertulis. Jadi nanti laporannya itu diwujudkan dalam teks tertulis. Misalkan audit ya nanti ada laporan tentang WTP dan sebagainya. Terus jasa asuren itu diatur dalam UU nomor 5 tahun 2011. Nah, akuntan publik yang memberikan jasa asuren itu ada beberapa jasa ya. Yang pertama itu adalah jasa audit atas laporan keuangan. Nanti memberikan keyakinan memadai. Jadi nanti kesimpulan, misalkan laporannya itu nanti WTP, jadi nanti dibuat notasi positif. Jadi ini wajar tanpa pengecualian dan seterusnya. Itu pokoknya yang keyakinan memadai itu yang jasa audit atas laporan keuangan historis. Terus kalau yang jasa review itu cuma keyakinan memberikan keyakinan terbatas, terus nanti bentuk pernyataannya itu pernyataan negatif, misalkan tidak melanggar peraturan A dan sebagainya. Terus jasa asuran lainnya ini memberikan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan jasa manajemen lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Jadi pokoknya jasa di luar review, di luar audit, selain kedua jasa inilah, tapi yang sesuai dengan undang-undang. Nah, jenis-jenis audit sendiri ada 3. Yang pertama adalah audit operasional. Jadi pengujian unit tertentu dari suatu organisasi untuk tujuan mengukur kinerja. Terus audit kepatuhan. Ini apakah menentukan apakah organisasi ini mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi khusus yang ditetapkan otoritas yang lebih tinggi atau enggak. Jadi patuh enggak sih ini? Terus audit laporan keuangan ya nanti memberikan keuangannya itu wajar nggak sih, bukti-buktinya aja ada nggak sih, nanti hasilnya ya berupa opini, baik itu WTP, disclaimer, dan seterusnya. Nah kita tadi kan bahas yang jenis audit itu salah satunya audit atas laporan keuangan. Nah, jenis audit atas laporan keuangan itu kan menyajikan apa namanya opini atas laporan keuangan tersebut. Nah, opininya itu ada sebenarnya dibagi 2 sih sebenarnya.
opini tanpa modifikasian sama modifikasian. Kalau yang tanpa modifikasian ini tuh ininya sudah sesuai semua, tidak ada hal yang material yang salah saji sesuai dengan kerangka atau kita biasa sebut dengan wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau opini modifikasian ini ada 3. Yang pertama adalah wajar dengan pengecualian, itu buktinya cukup tepat menyimpulkan kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agresiasi adalah material tetapi tidak pervasif. Jadi ada kesalahan material tapi ya tidak mempengaruhi pengambilan keputusan atas laporan ini. Jadi pengambilan keputusannya itu nggak salah walaupun ada salah saji material. Ya bisa juga dampak kesalahan penyajian tersebut tidak terdeteksi, bersifat material, pokoknya tidak material tapi tidak pervasif atau tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau tidak wajar, ini intinya adalah di sini material dan pervasif, artinya dia adalah mempengaruhi pengambilan keputusan, salah sajinya itu. Terus tidak menyatakan pendapat. Nah, auditor tidak boleh menyatakan pendapat jika tidak memperoleh bukti audit yang cukup tepat mendasari atas opini. Jadi misalkan surat-surat buktinya itu lagi ditahan di bank atau disembunyiin, itu biasanya auditor tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Terus kalau bentuk baku laporan audit independen dengan opini modifikasian, jadi yang WTP, itu yang pertama ada judul dan yang 7, terus lingkup audit, tanggung jawab manajemen dan atas laporan keuangan, terus tanggung jawab auditor ya sebatas opini yang diberikan, terus opini audit apa opininya, nanti ada identitas AP, KAP, tanggal pelaporan, terus nanti ada tanda tangan, terus penekanan atas suatu hal, misalkan menekankan hal yang sudah diungkap dalam laporan keuangan. Contohnya di sini nanti bisa di download terus dibaca sendiri. Nah, terus kita bahas yang penggunaan paragraf penekanan. Ini tuh diletakkannya setelah paragraf opini, terus menekankan suatu hal, misalkan penting untuk menjadi perhatian, jadi ditekanin tuh salah sajinya di mana, atau bisa juga hal lain, misalkan relevan atas audit, terus pokoknya hal-hal lain lah. Misal yang penting untuk diketahui oleh para investor. Nah, itu mungkin sekilas review tentang audit, bisa dibaca lagi buku R-nya atau nanti dibaca rangkuman dari angkatan atau rangkuman ini untuk menambah pengetahuan. Tapi saranku tetap baca yang R-nya. Oke, itu aja mungkin sedikit review kali ini, semoga bermanfaat, semoga ada manfaatnya, kekurangannya disampaikan, dikritik dengan baik. Semoga kita bisa bertemu lagi. Terus kebenaran hanya milik Tuhan semata. Oke, wassalamualaikum, see you.